tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati serta beberapa perwakilan dari masyarakat lingkungan sekitar Desa Pengabdian yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu acara yang ini merancang satu program yang berdampak pada murid. Kemarin kita telah mengadakan pertemuan terkait dengan pemetaan aset. Setelah aset-aset kita petakan, maka ini gilirannya kita untuk merancang beberapa program. Minimal hari ini kita ada satu program, di mana program itu adalah mengambil dari aset-aset yang sudah kita petakan. Aset-aset yang sudah kita petakan pada pertemuan yang lalu, hari ini kita merancang satu program dengan mendasarkan kepada aset-aset yang sudah kita petakan. Baiklah, demi lancarnya acara pada siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Bapak Ibu, langsung saja. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami tahu persis apa yang menjadi kekurangan dan juga kelebihan-kelebihan yang ada di SDI. Tetapi kami tidak akan menggali kekurangannya, tapi kita akan mengeksplor kelebihan-kelebihan atau aset yang dimiliki oleh SD kita ini. Nah, salah satu aset yang nanti akan kami jadikan program adalah terkait dengan, kebetulan kita kemarin mendapatkan bantuan IT sebanyak 15 unit Chromebook, kemudian ada LCD proyektor dan yang lainnya. Nah, ini akhirnya menjadi bahan pertimbangan kami untuk kami angkat sebagai salah satu program unggulan. Artinya bantuan dari pemerintah ini akan kami angkat, dan kemudian ketika pemetaan fisik kemarin salah satunya adalah kami mengangkat Chromebook ini sebagai salah satu pemetaan aset yang bisa dimaksimalkan. Nah, kali ini oleh karena itulah kami mengangkat satu program. Program ini berdasarkan pemetaan aset berupa aset fisik. Oleh karena itulah program ini kami namakan dengan program literasi digital, atau kalau boleh kami singkat dengan LIDI, yaitu literasi digital. Intinya adalah literasi digital ini kita nanti akan berkolaborasi untuk menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam membentuk rencana program kegiatan yang membentuk bentuk model manajemen bekerja. Filosofinya, kemudian poin pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah bernalar kritis. Dengan anak mengikuti program literasi digital, nanti diharapkan bisa bernalar kritis. Ini salah satu komponen yang diharapkan dari belajar Pancasila. Yang kedua adalah kreatif, karena nanti anak akan menggunakan Chromebook, nanti dia akan merancang dengan kreativitas mereka. Mungkin dibuat PPT, PowerPoint, belajar membuat video, animasi dan sebagainya. Jadi diharapkan mereka bisa kreatif, mengembangkan pelajar, menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinil. Alat berikutnya ini ya, nanti kita membuat yang namanya alur budget. Nah,
Dari alur bagja itu terdiri dari 5 huruf B, A, G, J, dan A. Bagja itu yang B pertama adalah buat pertanyaan, kemudian A itu adalah ambil pelajaran, kemudian B-nya itu gali mimpi, kemudian J-nya itu jabarkan, kemudian A yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Nah, kita akan pada pertemuan kali ini kita akan menggali 2 komponen dulu, yakni komponen B buat pertanyaan dan komponen A atau ambil pelajaran. Untuk yang komponen A buat pertanyaan ini terkait dengan program literasi digital. Pertama, pertanyaan utamanya adalah bagaimana menumbuhkan minat baca pada murid. Program apa yang dapat memberdayakan khazanah ilmu murid? Bagaimana menumbuh pikir kritis pada murid? Bagaimana menumbuhkan sikap setatir agensi atau ilmu murid? Ini barangkali yang sudah saya reng-reng. Kemudian untuk A-nya, apa nama program yang diusung? Program tersebut masuk dalam program apa? Siapa yang akan terlibat dalam program tersebut? Bagaimana murid menggali literasinya? Dari alur B, 2 pertanyaan dan A atau ambil pelajaran ini, tindakannya adalah nama programnya adalah LIDI atau literasi digital. Program tersebut masuk dalam program kokurikuler. Yang terlibat adalah nanti kepala sekolah, wali murid, guru, dan CGP. Murid menggali literasinya melalui literasi digital dengan prinsip yang bertanggung jawab. Kekuatan aset yang diharapkan adalah membangun kepercayaan diri murid dengan membuat ikhtisar atau ringkasan dari yang mereka baca dari literasi digital, kemudian mereka mengkonstruksi pemahaman mereka dengan mengupload ke web, blog, medsos, kemudian merefleksikannya. Jadi bayangannya begini Bapak Ibu, program yang kami rancang ini mendasarkan pada aset yang kita punya adalah aset fisik. Salah satunya adalah kita memiliki Chromebook. Nah, Chromebook ini nanti kita maksimalkan dengan cara anak membuat yang namanya literasi digital. Artinya setelah anak itu belajar, misalkan kalau pelajarannya olahraga tentang atletik, kalau nggak salah ada 5 ya Pak, itu lari, lompat, loncat, lempar. Nah, nanti anak itu bisa mengambil materi lebih dengan browsing lewat internet. Nah, browsing dengan internet inilah yang kita kenal dengan istilah literasi digital. Mereka akan merekonstruksi pemahaman mereka, mencari tambahan pengetahuan dengan browsing di internet. Nah, nanti browsingnya difasilitasi oleh kita menggunakan Chromebook yang kita punya. Misalkan setelah pelajaran tentang lari itu ada berapa macam, misalkan ada lari estafet, ada lari jarak pendek, sprint, ada jarak menengah dan sebagainya. Nanti anak akan memperkaya khazanah keilmuan literasinya, tapi nanti dijadwal hari ini jam ini untuk kelas ini masuk, kita fasilitasi dengan menggunakan Chromebook. Jadi mereka nanti akan membuat ringkasan. Misalkan pelajaran tentang lari, nanti mereka akan browsing tentang terkait dengan lari dan sebagainya. Kalau dengan pelajarannya agama terkait dengan misalkan kisah Nabi siapa atau misal terkait dengan puasa. Nah, setelah Bapak Ibu guru mengajar di kelas, nanti pada hari apa mereka mencari literatur melalui digital, mencari tambahan pengetahuan. Ini yang kita kenal dengan literasi digital. Jadi mereka browsing terkait dengan mungkin puasa, apa saja yang menjadi rukun puasa, sunnah puasa, yang membatalkan puasa. Mereka akan merekonstruksi pemahaman mereka sendiri dengan literasi digital. Tapi tetap nanti ada bimbingan dari Bapak Ibu guru. Barangkali itu gambaran Bapak Ibu terkait dengan literasi digital ini. Kita memaksimalkan aset yang kita punya, yakni aset fisik dalam ini adalah Chromebook, untuk dijadikan satu program yang kita rancang, namanya adalah program literasi digital atau LIDI. Barangkali itu sebagai gambaran Bapak Ibu. Kali ini kita cukupkan dengan B dan A, yakni buat pertanyaan, dan A-nya adalah ambil pelajaran. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dan pertemuan terkait dengan
G. Gali mimpi, kemudian J. Jabarkan, dan akhirnya adalah atur eksekusi. Minimal Bapak Ibu yang ada di sini sudah ada konektivitas atau ada keterkaitan. Ketika pertemuan kemarin kita membahas terkait aset, dari aset-aset yang kita miliki itu kita buat programnya itu tidak jauh-jauh dari aset yang kita punya. Nah, salah satu program yang saya rancang adalah tentang literasi digital. Harapannya anak mendapatkan tambahan literasi dengan cara literasi digital, tapi otomatis dengan bimbingan kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi peran serta Bapak Ibu yang sangat berharga demi kemajuan program sekolah yang kita rancang ini. Dari awal sampai akhir kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami akhiri wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Audio Jungle. Audio